Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا نخص لا رحمة على هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar setia Madinah di rumah yang budiman. Pada pagi hari ini mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita akan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita dalami pada pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang berguna, ilmu yang dapat mengarahkan kita bersama dalam rangka menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai bab jenazah ya. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz ya. Kata-kata janaiz itu adalah jamak daripada jenazah. Jadi jenazah itu jenazah. Ini biasa dipakai untuk mayit. Ya, jenazah itu untuk mayit, ismun lil mayit. Jadi kitabul janaiz, bukan jinaiz, janaiz. Jadi ini satu kitab. Nah, kitab itu mungkin metodologi sistematika lah. Di dalam bahasa Arab itu ada kitab, ada faslun, ada far'un. Itu memang cara penulisan. Jadi ada kitabus sholah, faslun fi babun. Nah, itu macam itu. Sekarang kitabul janaiz, kitab jenazah. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat ayil maut, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda macam ini, aksiru, perbanyaklah kalian ingat akan hal-hal yang bisa menghancurkan kenikmatan. Apa? Hal-hal yang bisa menghancurkan kenikmatan adalah kematian. Ya, al-maut. Jadi karena kalau orang sudah meninggal itu tidak bisa mengenyam nikmatnya
dunia. Ini memang kita alamnya sudah berpindah daripada alam dunia menuju ke alam barzah. Jadi beda alamnya itu beda. Nah, ini kita disuruh memperbanyak untuk mengingat akan kematian itu. Karena apa? Di sini dijelaskan bahwasanya yang bagi lil insan alla yaghfula an dzikril maut li'annahu a'zamul mawa'id. Nah, ini karena mengingat akan kematian itu merupakan nasihat yang paling bagus. Jadi istilahnya di dalam buku-buku sufi ada dikatakan begini, kita disuruh siap-siap ya. Di kadang-kadang persoalan yang pasti itu tidak kita siapkan, tapi persoalan yang belum pasti itu banyak yang kita persiapkan. Jadi manusia ini banyak mempersiapkan hal-hal yang belum pasti. Yang sudah pasti kadang-kadang dilalaikan. Apa hal yang sudah pasti itu? Yaitu kematian. Jadi semua yang hidup ini pasti mati. Tidak akan ada orang itu hidup selamanya. Oleh karena itu kematian itu kepastian bagi setiap orang. Oleh karena itu kematian itu perlu kita persiapkan. Siap-siap untuk mati itu. Maksudnya apa? Kita mempersiapkan bekal sangu yang akan kita bawa nanti setelah kita meninggal dunia. Ini jadi ini apa namanya, kematian itu macam itu. Oleh karena itu ada hadis lain kan, kafa bil mayyit wa idon. Cukuplah mayit itu sebagai nasihat. Jadi nasihat mayit jenazah itu sebagai nasihat bagi orang yang hidup. Nasihat yang tanpa ada kata-kata, nasihat yang tanpa ucapan, yaitu bentuk kematian. Maksudnya apa? Kita itu ya, ada kematian itu kan macam-macam. Mati itu satu kan, sebabnya macam-macam. Ada orang yang tanpa sakit ujuk-ujuk meninggal dunia. Sakit sehari langsung meninggal dunia. Seperti kemarin itu artis itu yang baru main futsal, pulang tidak sadarkan diri langsung meninggal dunia. Padahal perginya main itu masih sehat, pulang meninggal dunia. Ini kan serba mendadak. Tapi ada juga kematian itu yang lantarannya lama, sakit lama sekali. Ketika sakit lama baru dia itu meninggal dunia. Sakit lama baru meninggal dunia. Jadi ini. Tapi ada juga orang yang meninggal dunia itu ketika masih kecil, masih bayi langsung meninggal dunia, baru lahir langsung meninggal dunia. Ada yang masih kanak-kanak meninggal dunia, dewasa meninggal dunia, ada sampai tua itu juga tidak meninggal dunia. Yang meninggal dunia sampai tua sekali, sampai umurnya konon lebih dari 100 tahun, itu juga kadang-kadang ada yang belum meninggal dunia. Nah ini kan sebagai nasihat bagi kita. Kita itu harus siap, karena kematian itu akan mendatangi kita kapanpun. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana kamu berada, maka kematian akan menjumpai Anda. Ini mungkin boleh kita pada waktu kecil, mungkin dewasa, mungkin sebab sakit, mungkin tanpa sebab sakit, mungkin. Nah ini menunjukkan bahwasanya kematian itu pasti datang, dan datangnya itu kadang-kadang tanpa kompromi bagi kita. Oleh karena itu kita yang sebagai orang yang hidup macam ini perlu mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi saya siapkan. Caranya apa? Yaitu dia mengamal soleh dengan melakukan iman dan amal soleh.
dengan keimanan kepada Allah dan ini aktivitas-aktivitas yang positif, amal-amal yang soleh. Itulah nanti sebagai bekal kita untuk sampai, atau yang kita bawa nanti sampai ke akhirat. Di dalam satu hadis kan ada bahwasanya orang yang hidup ini, ya nanti ini kan orang yang mau hidup ini, kehidupan ini itu disertai dengan 3 hal. Jadi orang mau mati itu disertai 3 hal. Yang pertama, orang meninggal itu disamai dengan harta. Orang itu akan sama-sama dengan hartanya. Tapi kebersamaan orang itu dengan harta, kita itu bersama-sama dengan harta kita, itu hanya sampai kepada idza balaghatir ruhul khulqum. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, itu harta sudah tidak ada nilainya bagi kita. Bahkan kadang-kadang tidak begitu, belum sampai itu. Orang itu kalau sudah sakit nemen, itu harta sudah tidak ada nilainya. Orang mau tanya, ini obat sana gunakan, obat sana gunakan. Dia tidak peduli untuk apa. Yang penting dia bisa sehat. Nah ini ketika, jadi kalau sudah sakit macam itu harta sudah tidak ada nilainya. Apalagi ketika harta itu, seseorang itu nyawanya sudah sampai ini tenggorokan. Harta itu sudah konon malah sudah berpindah, kalau sudah meninggal kan berpindah kepada ahli waris, tidak milik kita. Nah yang bersama kita berikutnya adalah keluarga, teman handetolan. Teman handetolan itu akan sama-sama dengan kita, tapi kebersamaan kita dengan handetolan itu hanya sampai ke liang lahat. Jadi kalau orang itu sudah sampai ke liang lahat, yang ditanam yang meninggal sendiri. Yang yang adiknya, kakaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, setelahnya memasukkan jenazah ke liang lahat, yang mereka keluar terus ditanam. Jadi hanya menemani itu sampai mengantarkan kita manusia yang meninggal itu sampai di liang lahat keluar. Yang kekal bersama kita itu hanya amal perbuatan kita. Oleh karena itu perlu kita mengamal yang banyak. Nah, ini perlu. Jadi ingat mati itu penting untuk menata kehidupan kita bersama. Konon dulu saya ketika di rumah masih kecil ini sering kumpul dengan dulu itu Pak Mudin namanya. Di tempat saya itu ada Mudin yang biasanya menemani orang meninggal itu. Dia ngomong macam ini, kalau orang itu tahu orang sakaratul maut katanya, mereka itu tidak ada, orang itu tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu tahu proses kematian seseorang, dan bisa membandingkan antara satu dengan yang lain. Katanya Pak Mudin dulu yang di tempat saya itu, dia tahu ya, karena di desa ketika ada orang mau meninggal itu mesti memanggil Mudin itu. Nah ini jadi Mudin banyak menemani orang-orang yang sakit menjelang kematian. Dan ternyata kata Mudin itu berbeda-beda. Orang yang amalnya baik, orang yang rajin ibadah, itu berbeda dengan orang-orang yang amal-amalnya tidak baik. Orang-orang yang tidak rajin ibadah, itu proses kematiannya juga berbeda. Nah, kata beliau itu ketika itu, kalau orang itu tahu itu, maka orang itu pasti akan iman, akan melakukan perintah-perintahnya Allah dan perintah-perintahnya Rasulullah. Tapi sekali lagi semua itu berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita
Ya, kita ini kan termasuk orang yang bersyukur karena kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Itu luar biasa. Jadi nikmat yang merupakan keimanan, keislaman itu nikmat yang luar biasa. Seandainya dibanding dengan dunia dan seisanya, maka tidak imbang. Maka keimanan yang diberikan Allah kepada kita, nah, kita diberi iman oleh Allah, itu nilainya luar biasa, lebih dibanding daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu kita patut mempertahankan keimanan ini, memelihara, kalau bisa kita meningkatkan keimanan itu. Caranya bagaimana? Salah satu cara yaitu zikra hadimil ladzat. Kita mengingat-ingat, ya, saya ingin banyak mengingat-ingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan. Lah, yaitu apa? Yaitu berupa kematian. Nah, ini nomor 2 sekarang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah ini bersabda, la yatamanna yanna ahadukum al-mauta. Jangan sekali-kali mengharapkan, salah satu di antara kamu itu mengharapkan kematian, ngarep dan mati. Lidurrin nazalabihi, karena ada musibah, ada bencana, ada kesulitan yang kebetulan menimpa dirinya. Ini ya. Jadi kalau ada seorang tertimpa musibah, ada seorang tertimpa kesulitan, seseorang mungkin tertimpa bencana, itu jangan sekali-kali dia mengharapkan kematian. Timbang cilokong ini luwih apik mati, jangan. Tidak boleh orang itu, kita itu mengharapkan kematian ketika tertimpa musibah bencana itu. Nah, ini alasannya apa? Tamannal insan ta'jilal maut dilalatun ala jazaihi wa adamir ridha bil qada. Jadi seseorang itu mengharapkan cepat mati. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu putus asa ketika dia tertimpa musibah, menghadapi kesulitan, tertimpa bencana. Itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang keluh kesah, jaza. Seperti firman Allah, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua. Jadi kalau tertimpa kesulitan, kejelekan, jazu. Ini. Wa adamir ridho bil qada, dan tidak ridho dengan apa yang ditentukan Allah kepada dia. Padahal belum tentu. Jadi mungkin musibah yang menerima dia itu mungkin ada nilai-nilai positif bagi dia. Karena mungkin ketika dia sabar, dia nerima, itu kan akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jadi positif itu. Tapi kalau orang itu tertimpa musibah terus keluh kesah, ini jadi bencana betul ini bagi dia. Sudah dia itu mendapatkan musibah, sesuatu yang kurang mengenakkan bagi dirinya, terus dia menerimanya juga kurang nerimo. Dia juga kurang terima akan apa yang tertimpa pada dirinya. Padahal sesuatu yang menimpa kepada kita itu tidak lepas
daripada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa ke sana. Nah, jadi memang kadang-kadang kita sebagai manusia itu ini ukuran yang kita pakai itu ukuran diri kita. Ukuran diri kita. Sesuatu enak, sesuatu tidak enak, itu ukurannya kita sendiri. Kalau menurut kita enak, ya enak. Kalau menurut kita tidak enak, ya kita mengatakan tidak enak. Kalau menurut kita itu nikmat, ya itu nikmat. Kalau tidak, ya tidak. Padahal belum tentu. Mungkin sesuatu yang menurut kita itu kurang enak. Justru sesuatu yang menurut kita kurang enak itu bagi Sang Pencipta kita itu sesuatu yang luar biasa bagi kita. Di sesuatu yang kita terima itu tidak enak bagi kita, mungkin sesuatu itu punya nilai positif bagi kita. Contoh yang saya sering menyebutkan itu sakit. Sakit itu kan tidak enak bagi kita. Yang musibah, sakit, loro, terus lama sekali lagi. Loh, orang itu kalau lama sakit, nah, kemudian dia itu bisa sabar menerima penyakit itu, maka penyakit kesabaran kita di dalam menanggung penyakit itu sebagai penghapus penyakit itu, sebagai penghapus dosa kita. Kalau kita menerima dengan sabar. Ini. Dan kadang-kadang orang sakit itu Allah memberikan orang itu sakit ini agar orang itu ingat kepada Allah. Kadang kita manusia, ada di antara manusia itu ketika pas sehat ini sulit untuk diajak kembali kepada Allah, sulit untuk diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seseorang itu sakit, nah ketika orang itu sakit, akhirnya apa? Dia itu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membaca istirja, bisa membaca la haula, bisa membaca astagfirullah. Nah, untuk bisa macam itu ada proses sakit yang harus diberikan Allah kepada dia. Berarti penyakit yang diberikan pada orang tadi yang menyebabkan orang tadi jadi ingat kepada Allah, hakikatnya itu nikmat dari Allah kepada orang tadi. Cuma itu kalau kita ukurannya diri kita, ya itu sebagai cobaan, wong itu sakit. Oleh karena itu orang-orang dulu, orang-orang kuno itu kalau menjenguk orang sakit itu selalu mengatakan, "Yuk, Kang, Mas, Pak, sabar karena sedang diganjar sakit." Tidak sabar, dicoba ndak diganjar sakit. Jadi orang-orang tua kita dulu menganggap penyakit itu sebagai suatu ganjaran. Nah ini kan luar biasa. Jadi merupakan hal-hal yang positif. Oke, ini nggak boleh. Jadi apalagi di sini falidzalika nahasyari antamanil maut bisa babi wuku fil bala aw mihnah awil khaufi min aduwin aw maradin aw ghairi dzalik minal masyaq. Nah, ini jadi oleh karena itu syariat melarang, agama melarang seseorang itu mengharapkan kematian disebabkan ini harus sebabnya ada bencana, ada cobaan, ada ketakutan, takut dari musuh, ada penyakit dan lain-lain. Nah ini, jadi oleh karena itu gimana? Dan syariat mengajarkan ini. Fa in kana la budda terus fa waqat alama syari'. Agama mengajarkan ini. Man istadda balauhu, barang siapa
bencananya itu sangat bagi dia, nggak bisa nanggung. Wa dhaqa sadruhu, hati sudah tidak kuat, jadi sempit. Nah ini ayyal ja'ilallah, dia sebaiknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa al-mazkur. Nah, ini dengan doa yang disebutkan fil hadis ad-dal ala taslimi lil amri li amrillah wa ridha bi qada'ihi wa qadarihi. Ini suruh berdoa dengan hadis di atas ini tadi, yang itu menunjukkan kita menerima. Hadis yang menunjukkan menerima, supaya bila menerimalah akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya di sini. Fa in kana la budda mutamanniyan. Kalau seandainya orang itu terpaksa mutamanniyan, mengharapkan, minta hati ini, maka falyakul, wis gak kuat nemen. Nah, maka lebih doa ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berilah saya kehidupan. Ya Allah, kalau sakit berilah saya itu kesembuhan. Maka kanatil hayat, ketika kesembuhan itu, kehidupan itu khairan li, lebih bagus bagi saya. Doanya gitu. Ya Allah, kalau memang kehidupan itu hidupi, berilah saya kehidupan, panjangkanlah umur saya kalau memang kehidupan itu baik bagi saya daripada kematian. Nah, ya, demikian juga wa tawaffani, dan tolong matikan kami ya Allah, maka natil mamatu khairan li, kalau memang kematian itu lebih bagus bagi saya. Ini mintanya iltija kepada Allah, kembali kepada Allah, karena yang menjadikan mati adalah Allah, yang menjadikan hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian dan kehidupan itu bukan haknya manusia. Kematian dan kehidupan itu hakullah, bukan hak asasi manusia. Hak hidup itu bukan hak asasi manusia. Kehidupan itu hakullah. Ya, manusia itu memang punya, kalau kehidupan itu hak manusia, bahaya nanti. Ini nanti berdasarkan HAM, berdasarkan hak asasi manusia yang keliru pemahaman. Kalau dia ingin mati, karena saya itu hak, saya punya hak untuk hidup, saya punya hak untuk mati. Nah, maka kalau orang itu pas sakit, nemen sudah nggak kuat, minta pada dokter, tolong saya disuntik supaya cepat mati. Loh, nggak boleh ini, nggak boleh. Suntik yang namanya eutanasia itu tidak boleh. Walaupun ada negara yang bolehkan, Islam tidak bolehkan. Karena dalilnya apa? Dalilnya kan hak asasi manusia. Jadi hak kehidupan itu milik kita. Kita bisa ada pada kita, tapi kehidupan itu yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi nggak boleh orang itu minta dokter supaya disuntik mati, tidak boleh. Itu kan alasan dalih hak kita. Nah, maka di sini yang boleh itu hanya mohon, ya Allah, berilah kami kehidupan, panjangkanlah umur kami, mesti kan. Ini ya Allah, maka natil hayat khairan li, manakala kehidupan itu lebih bagus bagi saya. Wa tawaffani, dan tolonglah beri mati saya ini ketika kematian itu lebih bagus bagi saya. Nah, ini kan sama kan ketika ada orang mau meninggal dunia, nanti di belakang ada. Nah, ini apa namanya? Ada orang meninggal dunia itu kan suruh membacakan Yasin. Nah, itu kan didoakan, doanya itu bukan doa supaya cepat mati, tidak.
Doa saja mudah-mudahan kalau orang ini kematian itu lebih baik baginya, ya mudah-mudahan diberi kematian dengan cepat dan diberi husnul khatimah. Tapi seandainya kehidupan itu lebih baik bagi dia, tolong cepat beri sembuh dan dia itu hidup. Ini. Jadi alasannya karena bencana. Ini. Iya. Jadi li amrillah wa ridha bi qada'i wa qadri. Amma idza tamannal mautu khaufan min fitnatin fiddin. Ini. Jadi kalau orang itu minta mengharapkan kematian karena ketakutan, karena fitnah yang ada dalam agama, di sini fa innahu la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Jadi kalau kita minta mati pada Allah karena mungkin sudah agama itu sudah luar biasa, ada fitnah, tapi fitnah itu din, bukan fitnah, bukan bencana mengenai diri, enggak boleh. Fitnah itu din. Karena ada hadis ini, ya Allah, idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftuni. Jadi ya Allah, kalau kamu mau memberi fitnah, cobaan agama terhadap hamba-Mu, faqbidni ilaika, maka matikanlah kami, kembalikan kepada ghairu maftunin, yang kami dalam keadaan tidak terfitnah, selamat di dalam fitnah itu. Nah, ini kalau persoalan fitnahnya itu fitnah persoalan agama. Tapi kalau hanya musibah yang mengena kepada kita tidak boleh. Kita harus ridho akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian juga orang boleh. Wa kadzalika idza tamanna al-maut li ajli ay yafuza bi thawabi syahadah, fadzalika matlubun syar'an. Demikian juga ingin mengharapkan mati tapi mati syahid. Perang telah merawang musuh. Ini perang kudu ana musuhi. Nek perang kayak nek musuh bukan namanya perang. Kalau perang itu memang ada musuhnya. Kalau dia itu ingin meninggal pas mati syahid ketika melawan musuh, fadzalik matlubun. Jadi kariman mut syahid, dan hidup yang mulia atau mati syahid, berjuang ini untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya ini boleh nih, kama waqa ali katsirin minas salaf. Sebenarnya terjadi pada ulama-ulama salaf yang lalu. Jadi mengharapkan mati tapi meninggalnya dalam keadaan mati. Jadi ketika maju ke medan perang, nah itu berhadap. Tapi tadi namanya perang itu harus ada musuhnya orang kafir ini. Oke. Ini hadis ini fikul hadisnya ada beberapa hal. Satu, ini an-nahyu anit tamannil maut bisa babi wuku fil bala fi bala'in aw mihnatin aw khasyatin min aduwin aw maradin aw faqatin lima fi dzalika minal jaza' wa atamis sabri alal maqdur. Tadi sudah saya katakan. Jadi hadis ini menunjukkan beberapa hal, ada 4. Pertama, larangan. Seseorang itu tidak boleh mengharapkan mati, mengharapkan kematian disebabkan karena tertimpa musibah, ketimpa bencana, atau dia takut dengan musuh. Bahkan kalau ada musuh perang, nah itu maka bahkan bisa mati syahid. Al-marodin, atau sakit nemen, nah nggak boleh terus mengharapkan mati. Ya, ini karena apa? Di sini lima fi dzalik, karena di dalam hal tersebut ada minal jaza wa adamis sabri. Jaza itu pakai ain.
ada semacam keluh kesahnya orang dan tidak adanya kesabaran atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oke. Nah, oleh yang kedua, ini tolabut tafwid ilallah fi kulli umur. Kita itu dituntut untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusannya kita serahkan kepada Allah. Di kematian, kehidupan. Sekarang itu memang banyak jargon banyak jargon-jargon dari luar istilah itu yang tampaknya itu menarik ya, tapi ujung-ujungnya ini ada yang bertentangan dengan ini ketentuan agama. Ya tadi salah satu hak menentukan pendapat, hak hidup, itu ham itu kan itu human rights kan macam itu. Hak itu kadang-kadang ada yang ini loh. Nanti kalau jadi persoalan kalau hak itu bertentangan dengan agama, kita juga harus berpedoman. Kita itu orang agama, orang yang beragama. Kalau ada hak-hak tuntutan orang itu bertentangan dengan agama, ya kita tidak boleh setuju. Contohnya hak menentukan pasangan hidup, itu repot. Ya, seperti di barat itu kan boleh laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Alasannya hak asasi manusia. Lah kita ya harus menentang itu. Karena hak itu bertentangan dengan syariat agama. Nah, di kebebasan itu ya tidak boleh, karena itu bertentangan dengan agama. Di Indonesia juga ada. Kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang terkenal dengan Undang-Undang Perkawinan. Di sana mengatur bahwa yang namanya pernikahan, perkawinan itu heterosex, antaranya pria dan perempuan. Tidak boleh pria dan pria. Ada kelompok manusia yang enggak setuju di Indonesia itu. Ada kelompok manusia yang tidak setuju dengan undang-undang ini. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melakukan. Karena mungkin dia pria ingin nikah dengan pria. Orang homo, orang lesbi itu ada. Bahkan untuk mengerti dia membuat organisasi. Nah ini kan kalau untuk melanggar aturan-aturan agama, ya kita sebagai orang beragama misalnya juga harus tidak setuju. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Nah, ini perlu bagi kita. Karena bungkusnya itu kelihatannya bagus, tapi di ujung-ujung ada yang tidak bagus. Oke. Yang ketiga, yang bagi lil abdi ayyakhtar minad du'a ma huwa khair. Sebaiknya seorang itu memilih doa, ya. Doa yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Maka tadi Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ahyini, beri kami kehidupan, hiduplah kami, panjangkan umur kami, kan begitu maksudnya itu. Tapi maka natil hayatu khairan li, manakala kehidupan itu lebih bagus bagi saya. Jadi ya Allah, ketika kehidupan itu lebih bagus dari saya minta hidup saja. Tetapi kalau memang kematian itu lebih baik bagi saya, kami mati juga tidak apa-apa. Kalau kematian itu lebih baik dari saya. Nah, ini jadi makanya di sini ayyakhtar min ad-du'a ma huwa khair lah. Ma huwa khair, mana yang lebih bagus. Memilih mana yang lebih bagus. Nah, yang keempat, boleh ya jawazu tamanil maut, boleh mengharapkan kematian li ghairi durri an-nazil bihi bal liqasdin syar'iyyin. Boleh seseorang itu mengharapkan mati, ya, tapi karena tidak musibah, tidak karena bahaya yang menimpa dia, tidak. Tapi
Dia tapi balikosdin syar'iin, tapi minta mati dengan tujuan syariat. Contohnya tadi, maju ke medan laga, sebelum maju minta kepada Allah supaya nanti diberi mati syahid. Nah, tapi yang berhak memberikan Allah, minta itu kan kita sekedar minta, dikabulkan dan tidak ya. Buktinya ini Khalid bin Walid itu kan, Khalid bin Walid itu kan singa ketika perang itu kan luar biasa. Tapi beliau itu sebetulnya kepingin meninggal dalam keadaan mati syahid di medan laga, tapi ya ketentuan Allah lain kan. Meninggalnya beliau, wafatnya beliau di atas ranjang. Jadi ada singa di medan perang yang meninggal di atas ranjang, Khalid bin Walid. Nah ini kan ya, karena ini ketentuan semuanya itu tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita boleh minta itu boleh. Nah, tapi yang tadi yang jelas, yang tidak boleh itu kalau pas ada musibah. Nah, ya kalau ada musibah jangan minta mati ya. Ini seakan-akan dia tidak terima dengan musibah yang menimpa kepada dirinya. Pun hadis nomor 114 ini ada tanda-tanda. Satu akhir saja, dikit aja. An Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'min yamutu bi araqil jabin. Ini ya, betul enggak ini? Saya enggak pernah melihat. Jadi gini, orang mukmin itu meninggal dunia bi araqil jabin, dengan ada apa? Keringat. Apa namanya? Ini di sini peluh ya ini. Nah, ini di telinga. Jadi katanya orang meninggal itu ada keringat, ada peluh di telinga. Ini di sini. Makanya lil maut wasakaratu wal hayat wa mata'ibuhu ini. Ini jadi wa syiddatun yanda 'alaihal jabin nas'alullah mesti clear yuhniyana ini fil hayati wa yusbitana indan nas al akhir. Jadi di sini ada berat memang jelaskan bahwasanya proses kematian itu berat. Jadi proses kematian itu konon sakit ya, syiddah, sangat. Karena sangat itu di sini sampai keluar peluhnya. Nah ini tanda. Jadi ini indikasi kalau kita pas nunggui orang yang kemudian orang itu mau meninggal dunia. Di sini mudah-mudahan lah kita diringankan oleh Allah ketika kita itu pas nazar. Allahumma amin. Pun Nabi Sa'id Al-Khudri wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita dalami pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita bersama akan kematian, intinya itu, dan bisa menambahkan kita kuat, keimanan kita menjadi tinggi, dan pengabdian kita kepada Allah bisa meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Allah wallahu alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qibdal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa yafaqihna fid din wa yahdina ila as-sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.